Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi biologi tentang sistem reproduksi pada wanita. Nah, jadi yang pertama-tama di sini kita menjelaskan yang bagian luarnya dulu. Pertama, bagian luarnya itu ada mons pubis atau yang ini. Nah, mons pubis adalah merupakan jaringan lemak yang menutupi tulang kemaluan. Setelah pubertas ditumbuhi rambut kemaluan. Kemudian fungsi utamanya yaitu memberikan bantalan dan perlindungan bagi tulang kemaluan saat beraktivitas dan mengurangi gesekan. Kemudian kita lanjut ke labia majora. Atau dia di sini, labia majora. Nah, labia majora ini adalah lipatan kulit yang membungkus dan melindungi organ reproduksi luar. Kemudian berfungsi melindungi dari infeksi dan iritasi. Kemudian ditinjau dari anatomi, labia majora itu besar dan berdaging sebanding dengan skrotum pada laki-laki. Setelah pubertas ditumbuhi rambut kemaluan. Kemudian kita ke labia minora atau bibir dalam. Nah, ini adalah labia minora. Nah, jadi labia minora ini adalah lipatan kulit yang berada di dalam labia majora, mengelilingi lubang vagina dan uretra. Kemudian fungsinya untuk melindungi vagina dan uretra dari iritasi, kekeringan, dan infeksi. Kemudian membantu menghasilkan pelumas alami untuk membuat hubungan seksual lebih nyaman. Kemudian kita lanjut ke klitoris. Nah, klitoris adalah di bagian sini atau organ kecil yang sensitif terletak di antara labia minora. Jadi dia di sini. Fungsinya itu untuk memberikan kenikmatan seksual dan memungkinkan mencapai orgasme. Kemudian stimulasi klitoris juga dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kualitas tidur, dan meningkatkan aliran darah ke area genital. Kemudian kita lanjut ke uretra. Dia di sini. Uretra opening. Nah, jadi uretra opening adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Jadi dia itu letaknya di sini, di bawah klitoris. Kemudian kita lanjut ke vagina opening atau yang di bagian sini, di sini, vagina opening. Nah, vagina opening adalah saluran elastis dan berotot yang menghubungkan antar organ reproduksi internal rahim dengan organ reproduksi eksternal.
Kemudian fungsinya sebagai jalur masuk sperma, tempat keluarnya darah saat menstruasi, dan jalan lahir selama persalinan. Kemudian yang terakhir itu ada hymen. Hymen itu dia di sini, bagian sini. Hymen. Nah, jadi hymen ini adalah lapisan tipis jaringan yang menutupi sebagian dari lubang vagina. Beberapa orang percaya bahwa hymen berfungsi untuk melindungi vagina dari infeksi. Jadi mungkin ini saja penjelasan dari alat reproduksi bagian terluar pada wanita. Kemudian selanjutnya kita menjelaskan yang bagian dalam pada reproduksi wanita. Nah, jadi kita lanjut lagi. Kita lanjut di bagian dalam pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama itu ada tuba fallopi atau fallopi tube. Dia terletak di bagian sini. Lihat di bagian sini, ya, bisa dilihat di bagian sini. Tadi adalah namanya adalah tuba fallopi. Jadi fungsinya itu untuk saluran yang menghubungkan ovarium ke uterus, tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Sel telur oleh sperma memindahkan zigot, sel telur yang telah dibuahi, ke uterus. Kemudian ada manfaatnya, yaitu penting dalam proses pembuahan dan kehamilan. Jika ada masalah pada tuba fallopi, dapat menyebabkan masalah kesuburan. Nah, itu adalah manfaat dan fungsi dari tuba fallopi, dan tempatnya itu sendiri di bagian sini. Nah, kemudian kita lanjut di ovarium. Ovarium dia terletak di sini. Ovarium atau ovari, biasa kita sebut dengan ovarium, kan? Dia lihat, dia biasanya terletak di bagian sini. Bisa kita lihat, bisa di bagian sini. Nah, jadi ovarium itu berfungsi untuk memproduksi sel telur atau ovum dan hormon seks atau estrogen dan progesteron. Kemudian ada manfaatnya. Jadi manfaatnya itu untuk memproduksi sel telur. Jadi manfaatnya itu memastikan produksi sel telur yang diperlukan untuk proses pembuahan, menghasilkan hormon yang mengatur siklus menstruasi dan kehamilan. Jadi itu adalah fungsi dan manfaat dari ovari atau ovarium. Kemudian kita lanjut ke uterus. Jadi uterus itu di sini, bagian sini. Uterus. Bisa kita lihat dia di bagian sini. Ya, di dekat cervix, dia di bagian sini. Ya. Manfaat fungsi yaitu memproduksi salah. Jadi uterus itu fungsinya tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Kemudian lapisan uterus atau endometrium yang menebal dan mempersiapkan diri untuk implantasi sel telur. Manfaat memungkinkan kehamilan dan perkembangan janin. Jadi itu dia manfaat dan fungsi dari uterus. Kemudian selanjutnya ada cervix. Nah, jadi cervix ini tuh dia di bagian sini, guys. Di bagian sini. Kita lihat, dia di bagian sini. Nah, dia di bagian sini. Di bagian sini.
Bisa kita lihat dia di bagian sini. Cervix. Nah, jadi cervix ini fungsinya bagian bawah uterus yang menghubungkan ke vagina berperan dalam proses persalinan dengan membuka dan memperluas. Dan manfaatnya membantu dalam proses persalinan dan melindungi uterus dari infeksi selama kehamilan. Kemudian yang terakhir kita lanjut ke vagina. Nah, yang terakhir adalah vagina. Ini kan tadi vagina opening, mungkin ini vagina yang bagian dalam. Jadi fungsi vagina itu adalah saluran yang menghubungkan serviks ke dunia luar atau jalur masuk sperma saat atau di bagian luar ke dunia luar. Jalur masuk sperma saat berhubungan seksual dan tempat keluar darah menstruasi. Dan manfaat memudahkan proses hubungan seksual dan persalinan. Jadi itu dia manfaat dan fungsi dari vagina. Ya, di bagian sini, vagina di bagian sini. Bisa kita lihat atau saya lingkari aja di bagian sini. Di sini pertama tadi itu Bafalopi di bagian sini, kemudian ovari di bagian sini, uterus di bagian sini, dan cervix di bagian sini. Oke. Nah, jadi secara keseluruhan fungsi dan manfaat sistem reproduksi pada wanita adalah memastikan produksi sel telur dan pembuahan, kemudian memungkinkan kehamilan dan perkembangan janin, mengatur siklus, menstruasi, dan kehamilan. Kemudian yang terakhir ada mempermudah proses persalinan. Jadi mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang alat reproduksi pada wanita, bagian luar maupun bagian dalam. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.